warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan Mustika, NPM 2011011211015. Saya berada di kelas M2A di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bung Hatta. Pada video kali ini, di mata kuliah pengantar makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI, saya diminta untuk menjelaskan tentang bab 4 keseimbangan ekonomi dua sektor pada buku Bapak Sudono Sukirno. Pada bab ini bertujuan untuk melihat dengan lebih mendalam keseimbangan pendapatan nasional yang ditentukan oleh pengeluaran agregat. Pendekatan dari analisis dalam pendekatan Keynes sederhana. Analisis merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Sebelum lanjut, apa sih yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor? Yaitu perekonomian dua sektor ialah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintahan maupun perdagangan luar negeri. Aliran-aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian seperti itu telah digambarkan di dalam bab ini, serta mempunyai ciri-ciri seperti sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor produksi memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang, jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. 4. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Itulah ciri-ciri aliran dari pendapatan. Berikut kita lanjut kepada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara seunit kecil atau dalam keseluruhan. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan disposable dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jumlah tabungan atau kelebihan pendapatan sesudah melakukan pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga pada berbagai tingkat pendapatan yang mungkin diterimanya. Ini ada ciri-ciri dari khas hubungan di antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposable. 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Pada waktu rumah tangga tidak memperoleh pendapatan, yaitu pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi, berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Atau mengorek tabungan akan selalu dilakukan oleh rumah tangga apabila pendapatan masih di bawah 500.000. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. 3. Pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Disebabkan pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhir rumah tangga tidak mengorek tabungan lagi. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Apabila pendapatan rumah tangga lebih dari 500.000, konsumsi lebih rendah daripada pendapatan. Sebagai contoh, pada pendapatan 900.000, konsumsi adalah 800.000. Ini menunjukkan rumah tangga untuk menabung sebanyak 100.000.
Berikut kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Untuk memahami lebih sifat hubungan di antara pendapatan disposable dengan konsumsi dengan tabungan, perlulah diterangkan dua konsep, yaitu kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Definisi kecondongan mengkonsumsi berasal dari bahasa Inggris marginal propensity to consume. Didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable diperoleh rumus dengan MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Kemudian mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, mengkonsumsi marginal dan mengkonsumsi rata-rata. 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC. Secara ringkas selalu dinyatakan sebagai MPC yang berasal dari istilah Inggris marginal propensity to consume. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable delta YD yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula MPC sama dengan AD dengan delta YD. 2. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau secara ringkas selalu dinyatakan sebagai APC. Ini berasal dari istilah Inggris average propensity to consume. Dalam definisi sebagian perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula APC sama dengan C bagi YD. Berikut konsep dari kecondongan mengkonsumsi marginal dan rata-rata terdapat contoh dalam tabel 4.2. Dalam contoh 2 digambarkan pendapatan disposable juga selalu bertambah sebanyak 200.000. Tetapi kenaikan konsumsi rumah tangga makin kecil penambahannya. Sifat hubungan di antara pertambahan pendapatan disposable dan konsumsi adalah apabila pendapatan disposable bertambah dari 200.000 menjadi 400.000 rupiah, konsumsi naik dari 300.000 menjadi 460.000. Pada perubahan pendapatan dan konsumsi ini, MPC adalah 460 dikurang 300 dibagi dengan 400 dikurang 200 sama dengan 0,8. 2. Apabila pendapatan disposable bertambah dari 400.000 menjadi 600.000, konsumsi bertambah dari 460.000 menjadi 610.000, maka MPC sama dengan 610 dikurang dengan 460 dibagi dengan 600 dikurang 400.000 sama dengan 0,75. 3. Apabila pendapatan disposable bertambah dari 600.000 menjadi 800.000, konsumsi bertambah dari 610.000 menjadi 750.000, maka MPC sama dengan 750.000 dikurang 610.000 dibagi dengan 800.000 dikurang 600 sama dengan 0,70. Kemudian, kecondongan menabung. Kecondongan dibedakan menjadi dua istilah, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Secara ringkas, MPS dari perkataan marginal propensity to save dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan delta S dengan pertambahan pendapatan disposable delta YD. Nilai MPS dapat dihitung dengan menggunakan formula, yaitu MPS sama dengan delta S dibagi dengan delta YD. Kecondongan menabung rata-rata. Secara ringkas, APS dari perkataan average
Propensity to save menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan disposable atau disingkat dengan YD. Nilai APS yang dihitung dengan menggunakan formula yaitu APS sama dengan S dibagi dengan YD. Berikut contoh menghitung MPS dan APS, kecondongan menabung marginal dan rata-rata. Dalam contoh 1 dimisalkan pendapat disposable mengalami pertambahan yang tetap besarnya dan nilai pertambahannya adalah 200.000. Nilai pendapatan disposable adalah seperti yang digunakan. Seterusnya dimisalkan pula konsumsi adalah seperti, maka tabungan yaitu tabungan akan bertambah sebanyak 50.000 apabila pendapatan disposable bertambah 200.000. Maka akan contoh 1 APC adalah 50.000 dibagi dengan 200.000 sama dengan 0,25. Dalam contoh 2 dimisalkan pendapatan disposable dan konsumsi adalah seperti berikut, maka tabungan adalah seperti ditunjukkan dalam kolom 3. Berdasarkan data tersebut, MPS adalah seperti yang ditunjukkan. Dari perhitungan yang dibuat dengan menggunakan formula APS sama dengan S dibagi YD, dapat dilihat bahwa nilai APS semakin besar apabila pendapatan disposable bertambah. Pada mulainya nilai negatif karena rumah tangga menjadi mengorek tabungan atau melakukan de-saving. Dalam contoh 1 hingga pendapatan 600.000 masih melakukan mengorek tabungan. Berikut ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi ialah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Untuk menunjukkan kelakuan rumah tangga dalam perekonomian dalam melakukan konsumsi dan tabungan, analisis makroekonomi selalu dilihat ciri-ciri dengan menghubungkan kedua variabel tersebut dengan pendapatan nasional. Kemudian kita lihat lagi daftar konsumsi dan tabungan. Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.5, ditunjukkan fungsi konsumsi di grafik A dan fungsi tabungan di grafik B. Dalam grafik A, sumbu A tegak menggambarkan tingkat konsumsi dan sumbu datar menggambarkan pendapatan nasional. Sedangkan grafik B, sumbu tegak menggambarkan tingkat tabungan dan sumbu datar menggambarkan pendapatan nasional. Sesuai dengan data yang terdapat dalam 4.5, ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan yang digambarkan dalam gambar 4.1 adalah sebagai berikut. Nilai MPC dan MPS tersebut akan menentukan tingkat kecondongan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan adalah merupakan garis lurus dan ini disebabkan karena nilai MPC dan MPS adalah tetap. Penentu konsumsi dan tabungan. Pendapatan Keynes yang berdapat tingkat konsumsi dan tabungan terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. 1. Kekayaan yang telah dikumpul sebagai akibat dari pendapat harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lalu. Maka seorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan seperti itu, ia sudah tidak mendorong lagi untuk menabung lebih banyak. 2. Suku bunga. Pada suku bunga yang rendah, orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa tidak baik melakukan pengeluaran konsumsi di menabung. Dengan demikian, pada tingkat bunga yang rendah, masyarakat cenderung menambah pengeluaran. 3. Sikap berhemat. 4. Keadaan perekonomian. 5. Distribusi pendapatan. 6. Tersedianya dana pensiun yang mencukupi.
Investasi atau penanaman modal lazim disebut sebagai istilah penanaman modal atau investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang dan perlengkapan produksi untuk menanam kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penentu tingkat investasi yaitu tingkat keuntungan yang diramal akan diperoleh suku bunga. 2. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 3. Kemajuan teknologi dan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Efisiensi investasi marginal, suatu kurva yang menunjukkan hubungan-hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan berdasarkan kepada jumlah modal yang akan ditanam dan tingkat pengembalian modal yang diramal akan diperoleh. Analisis makroekonomi membentuk suatu kurva yang dinamakan efisiensi investasi marginal. Kemudian suku bunga dan tingkat investasi, yaitu kegiatan investasi akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan suku bunga. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.